Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Sri Kandi Universitas Airlangga. Nama saya Megan Sritami dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Saya Nadia Sapitri dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Saya Gita Apriwiliza dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Konsep BTE merupakan konsep pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan. Salah satu hasilnya adalah listrik. Nah, dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan, kita dapat menekan penggunaan energi fosil dan menjadikan kita selangkah lebih dekat dengan kondisi sustainable. Oleh karena itu, semakin banyak negara yang mengadopsi konsep BTE ini. Salah satunya adalah Indonesia. Salah satu hasil nyata dari pengadopsian konsep BTE di Indonesia adalah diresmikannya PLTSA pertama di Indonesia yang berlokasi di Surabaya pada tahun 2021. Rencananya, proyek serupa pun ingin diaplikasikan ke beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah Surakarta. Alasan pemilihan PLTSA Putri Jempo ada 3. Yang pertama, PLTSA Putri Jempo memiliki luas yang sempit, yakni 13 hektar, yang difungsikan untuk mengelola sampah dari kota Surakarta dan kota-kota di sekitarnya. Lalu yang kedua, kondisi saat ini dari TPA Putri Jempo adalah over capacity. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan sampah yang menggunakan open dumping, yakni membuang sampah pada lahan terbuka tanpa adanya proses lebih lanjut. Nah, hal ini tentunya akan membawa dampak buruk bagi lingkungan dalam jangka panjang karena berpotensi menimbulkan polusi ataupun dampak buruk lainnya bagi lingkungan sekitar. Proyek PLTSA Putri Jempo sedang direncanakan dan sedang dikerjakan. Namun, proyek ini terdapat beberapa kendala. Yang pertama adalah pemilihan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kemampuan finansial. Lalu yang kedua adalah dampak lingkungan dari PLTSA Putri Jempo ini. Dan yang terakhir adalah pengaruh proyek PLTSA terhadap beberapa ataupun seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan dari proyek ini. Pertama, kita akan membahas mengenai analisis lingkungan TPLTSA Putri Jempo. TPA Putri Jempo ini secara administratif terletak di Desa Jatirejo, RT 6, RW 11, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jepres, Kota Surakarta. Struktur geologi TPA Putri Jempo tersusun atas batuan aluvial kelabu dan regosol kelabu searah dengan kemiringan lahan yang relatif rendah yang dapat mempercepat rembesan air lindih sampai kawasan pemukiman sekitarnya sehingga dapat mencemari sumber air di lingkungan tersebut sampai radius 150 meter. TPA Putri Jempo mempunyai luas total 17 hektar. 13 hektar dipergunakan untuk tempat peletakan sampah dari berbagai TPS di Surakarta, 1 hektar untuk makam, 2 hektar untuk kantor garasi dan jalan, serta 1 hektar untuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, seperti yang ditampilkan dalam citra satelit, lokasi TPA Putri Jempo dikelilingi dan berbatasan langsung dengan wilayah penduduk. Oleh karena itu, sulit bagi pemerintah Kota Surakarta untuk memperluas wilayah TPA dan mengharuskan penggunaan wilayah seefisien mungkin tanpa memberi dampak negatif kepada masyarakat di sekitar. Sebenarnya, proses pengelolaan sampah bisa kita mulai dari skala mikro, yaitu dari masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengaplikasian prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle oleh masyarakat sekitar membuat sampah yang terkumpul di TPA Putri Jempo sangatlah bervariasi. Dalam melakukan analisis pemangku kepentingan, kami menggunakan matriks analisis stakeholder yang memetakan para pemangku kepentingan ke dalam 4 kuadran sesuai dengan tingkat kekuatan dan kepentingan masing-masing. Kuadran A yang terdiri dari pemerintah pusat merupakan para pemangku kepentingan dengan tingkat kekuatan tinggi namun tingkat kepentingan yang rendah, sehingga PLTSA Putri Jempo harus menjaga tingkat kepuasan dari para stakeholder tersebut. Kuadran B yang terdiri dari pemerintah kota, badan usaha pengelola, investor, serta konsumen tunggal merupakan para pemangku kepentingan dengan tingkat kekuatan dan kepentingan yang tinggi. PLTSA Putri Jempo harus mengelola hubungan yang baik karena para pemangku kepentingan tersebut memegang peranan penting dalam keberlanjutan proyek PLTSA. Kuadran C yang terdiri dari masyarakat di sekitar PLTSA dan organisasi lingkungan merupakan para pemangku kepentingan dengan tingkat kekuatan serta kepentingan yang rendah, sehingga diperlukan upaya minimum dari PLTSA untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan tersebut. Kuadran D yang terdiri dari badan usaha pembangunan, proyek vendor, penyedia teknologi, serta vendor penyedia peralatan pendukung merupakan para pemangku kepentingan yang memiliki tingkat kekuatan yang rendah serta tingkat kepentingan yang tinggi. Sehingga PLTSA perlu untuk menginformasikan segala informasi yang ada untuk menjamin kelancaran proses bisnis. Berikut ini merupakan rancangan proses bisnis dari PLTSA Putri Jempo. Secara umum, sampah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yakni sampah domestik dan juga sampah industri. Nah, sebaiknya sampah-sampah ini dipilah berdasarkan sifatnya. Sampah domestik dapat dipilah melalui penanggung jawab wilayah seperti kelompok PKK ataupun bank sampah. Sedangkan sampah industri harus dipilah secara mandiri oleh perusahaan atau organisasi. Nah, tak jarang beberapa perusahaan menghasilkan sampah berbahaya atau limbah B3 yang lebih dikenal dengan hazardous waste. Jadi,
limbah B3 ini harus dikirim ke tempat pengelolaan limbah B3 yang tersertifikasi. Sedangkan sampah-sampah jenis lainnya dapat dibuang ke TPS. Selanjutnya, sampah dari beberapa TPS di seluruh kota Surakarta akan dikirim ke TPA Putri Jempol. Nah, sampah-sampah yang diangkut melalui truk sampah ini kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin untuk diproses. Sampah akan dipanaskan untuk menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Rekomendasi teknologi yang disarankan untuk PLTSA Putri Jempol adalah teknik plasma gasification. Nah, pada teknik plasma gasification, bahan baku atau sampah akan dipanaskan oleh panas plasma, yang kemudian akan menghasilkan dua hasil utama, yakni slag atau sisa hasil proses berupa padatan dan juga syngas. Syngas kemudian akan diproses lebih lanjut melalui proses clean up dan recovery untuk memulihkan energi beracun di dalamnya. Syngas kemudian akan dipanaskan agar dapat menggerakkan turbin yang kemudian dapat menghasilkan listrik. Dalam melakukan evaluasi dan justifikasi terhadap rekomendasi kami menggunakan alat analisis bisnis model kanvas, serta evaluasi faktor eksternal dan internal. Bisnis model kanvas merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kesimpulan dari analisis bisnis model kanvas kami yaitu key activity berpengaruh terhadap value proposition, sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja apakah aktivitas proses bisnis telah mencapai tujuan proposisi milik perusahaan. Selain itu, aspek key activity dipengaruhi secara langsung oleh key resource, sehingga untuk menjamin kelancaran dari aliran proses bisnis, maka PLTSA perlu memperhatikan ketersediaan bahan baku sampah sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan, karyawan PLTSA dengan kompetensi dan keterampilan yang sesuai, serta ketersediaan peralatan dan teknologi yang memadai. Dalam melakukan analisis faktor internal serta eksternal, kami menggunakan matriks internal factor evaluation dan external factor evaluation. Dalam kedua matriks tersebut, kami mengidentifikasi 4 kekuatan, 3 kelemahan, 3 peluang, serta 3 ancaman. Analisis pada tabel IFE menunjukkan total average weighted score sebesar 2,68, yang artinya perusahaan memiliki kekuatan internal yang cukup kuat. Ada yang konsumen tetap merupakan faktor kekuatan terbesar dengan bobot total 0,8, serta biaya operasional dan investasi yang tinggi merupakan kelemahan terbesar dengan bobot total masing-masing yaitu 0,15. Hasil analisis pada tabel IFE menunjukkan total average weighted skor sebesar 2,53, yang artinya perusahaan juga memiliki kekuatan eksternal yang cukup kuat. Adanya dukungan dari pemerintah dengan dibuatnya regulasi pemerintah yaitu PP nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi listrik merupakan peluang terbesar dengan bobot total 1. Dan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan merupakan tantangan terbesar dengan bobot total 0,4. Kami juga menggunakan SWOT Matrix untuk membantu mengembangkan 4 jenis strategi yang dapat digunakan dalam proses bisnis PLTSA Putri Jempol, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Beberapa rekomendasi strategi yang kami berikan yaitu yang pertama, menjaring dukungan serta keterlibatan dari pihak-pihak yang mendukung pembangunan PLTSA. Misalnya dengan mengadakan diskusi umum dengan lembaga pendidikan atau organisasi lingkungan hidup. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas produksi, mengingat bahan baku yang melimpah baik dari tumpukan sampah di TPA Putri Jempol maupun dari tambahan produksi sampah masyarakat setiap harinya. Selanjutnya, mencoba berbagai opsi sumber pendanaan, mengingat pasar sangat stabil di mana konsumen tetap yaitu PLN akan membeli semua energi listrik yang dihasilkan. Selanjutnya, melakukan research dan development mengenai proses pengolahan emisi dan residu sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pencemaran lingkungan terutama di sekitar PLTSA. Yang selanjutnya yaitu mencanangkan gerakan pilah sampah dengan pemerintah dan organisasi peduli lingkungan ataupun perusahaan lain serta mensosialisasikannya ke berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, melakukan efisiensi operasi serta eliminasi waste sehingga dapat mengurangi beban operasi serta harga jual listrik yang dihasilkan. Terakhir, kita akan membahas mengenai analisis economies of scale. PLTSA Putri Jempol dirancang untuk mengelola sampah dengan kapasitas 540 ton setiap harinya dan menghasilkan listrik sebanyak 5 MW per hari. Untuk menghasilkan listrik dengan emisi yang rendah, maka sebaiknya digunakan teknik plasma gasification. Meskipun biaya investasi awal dan biaya operasinya lebih tinggi dibandingkan teknik lain, proyek PLTSA dengan teknik plasma gasification ini masih sangat layak untuk dijalankan karena rendahnya tingkat risiko yang dihasilkan di kemudian hari. Kondisi economies of scale akan tercapai seiring dengan menurunnya biaya operasi PLTSA, meskipun tingkat produksi mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat tercapai setelah karyawan terbiasa dalam proses operasi yang rumit dan ketika PLN telah secara rutin mendistribusikan listrik hasil pengolahan sampah ke masyarakat Kota Surakarta. Sebagai penutup, proyek PLTSA Putri Jempol ini tidak hanya akan membawa keuntungan finansial di masa yang akan datang, namun juga berperan aktif dalam penghasil energi ramah lingkungan dan pendukung pengurangan penggunaan energi fosil. Dalam makalah ini bersumber dari sumber sekunder dan asumsi serta hasil pemikiran seluruh anggota kelompok. Dan demi mencegah pencemaran COVID-19, kami melakukan remote work dengan berbagai metode yang mendukung penerapan protokol kesehatan. Sekian presentasi video dari tim Sri Kandi Universitas Airlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.